wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qata'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ayat menarik yang dibaca pada rakaat kedua adalah penegasan Allah bahwa ujian itu bisa hasanat, bisa sayyiat. Celakanya kebanyakan kita baru menyebut ujian ketika mengalami sesuatu, sebut saja yang tidak menyenangkan ya, atau di resign jabatannya. Beda dengan yang sekarang 100 juta per bulan, itu ujian bukan Pak? Artinya logika manusia baru menyebut sesuatu kondisi hidup yang menyenangkan itu bukan ujian. Sebaliknya kondisi hidup yang tidak menyenangkan baru disebut ujian. Nah, Al-A'raf 168 mengoreksi itu. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan hasanat, dengan kebaikan. Kebaikan ini setidaknya 10 jenis tuh kalau menurut Ibnu Katsir ya. Bukankah Bapak Ibu kita semua pasti sering membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah pasti. Nah, hasanah itulah yang dimaksud bagian dari ujian. Jadi di satu sisi kita mohon hasanah hidup ini, termasuk hasanah di akhirat. Tapi di sisi lain dalam kehidupan dunia kondisi hasanah itu pun bagian dari ujian. Bukan semata-mata yang sayyiat. Lantas apa tujuan akhir dari ujian itu? Kalimat akhirnya la'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali kepada Allah. Nah, kembali inilah target akhir Allah. Ada dua makna kalau mengikuti pendapat Mustafa Al-Maraghi, Syekh Mustafa Al-Maraghi, tafsirnya namanya tafsir Al-Maraghi yang terkenal. Bahwa yarji'un itu pengertiannya dua. Satu, kembali kepada Allah sewaktu masih di dunia, berupa merasa kalah. Fir'aun adalah orang yang ujungnya merasa kalah. Padahal selama hidup di dunia dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, ujungnya terjungkal. Sebelum Fir'aun mati di Laut Merah, dia mengatakan dua. Pertama, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tidak ada Tuhan selain yang disembah Bani Israel. Itu pernyataan Fir'aun sebelum mati saat masih terkapar di Laut Merah. Yang kedua, dia mengatakan wa ana minal muslimin. Jadi sebetulnya Fir'aun ujungnya mengaku saya muslim ya Allah. Saya berserah diri. Tetapi itu terlambat. Tidak diterima. Jadi intinya Fir'aun saja kalah ujungnya. Apalagi kita, bukan siapa-siapa. Kedua, yang disebut dengan yarji'un adalah kembali kepada Allah dalam arti mati. Dan mati adalah puncak ketidakberdayaan hamba di hadapan Allah. Yang menjadi masalah besar kemudian di sini.
ketika iza balagatit taraqi, ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, di kerongkongan, dengan rasa sakit yang luar biasa, nah kita sedang melakukan apa? Itu yang kita takut. Karena hadis mengatakan, yub'atsul abdu yaumal qiyamati ala ma mata alaihi. Seorang hamba dibangkitkan kembali di hadapan Allah, rupanya, keadaannya bergantung pada saat dia mati sedang apa. Itulah sebabnya Rasulullah SAW memberi satu penegasan kepada kita, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kalau kita buat skema seperti ini Bapak Ibu. Di awal kita sudah punya ruh tauhid kan. Dalilnya Al-A'raf 172. Itu menggambarkan ruh tauhid. Bahwa setiap orang sudah punya ruh tauhid. Bala syahidna. Ucapan benar kami bersaksi itu adalah ruh tauhid. Nanti tadi hadisnya di ujung kita harus berikhtiar kembali lagi kepada Allah dalam keadaan tetap bertauhid gitu. Nah, berarti persoalannya di mana? Di tengah-tengah. Ulangi. Di awal kita sudah punya ruh tauhid. Bala syahidna, saat kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Nah, di sisi lain Rasulullah SAW memberi jaminan, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Persoalan paling berat adalah di tengah-tengah, yakni saat ini. Saat kita masih hidup, itulah tantangan beratnya. Bagaimana menjaga ruh tauhid. Sebab ketika terjaga, itulah jaminannya tadi. La ilaha illallah dakhalal jannah. Sementara siapapun orangnya, kafir sekalipun, tetap kalau sudah melihat alam akhirat, berharap memperbaiki diri. Kalau sudah ruhnya melihat sana, hadis kan menerangkan begitu. Kata Al-Bara bin Azib, beberapa waktu sebelum orang meninggal, dia akan kosong. Tanda fisiknya itu melongo, diam. Mpok Alpa yang kemarin meninggal, begitu lihat di video kecil, sebab pendek. Memang begitu. Beberapa waktu sebelum meninggal, tatapannya kosong. Dia tak lama kemudian meninggal. Tetangga saya juga sama. Dan saya kira kita punya pengalaman masing-masing bahwa begitulah kondisinya. Kenapa disebut kosong? Karena Allah sudah perlihatkan alam dia di sana. Tapi ngomongnya susah untuk menerangkan. Tapi biasanya bilangnya, ampurannya mau pamit. Mau kemana? Untuk. Kalau nggak ketemu lagi. Emang mau kemana? Kalau nggak ketemu lagi. Ternyata beberapa jam kemudian, innalillahi wa oh berarti tadi gitu kira-kira. Kita nggak tahu wilayah itu. Jadi kondisi hari inilah yang perlu kita jaga terus ya, supaya tetap tauhid tadi. Karena hari ini kan berat sekali ya kondisinya. Baik, nah di antara upaya untuk menjaga tauhid itu adalah metodenya lewat sirah. Sebab pada dasarnya nanti kalau kita sudah memasuki dakwah beliau itu tauhid terus, sering pasti tauhid. Apalagi selama di periode Mekah, kuat tauhidnya. Ayat lagi turun, dan semuanya berkaitan dengan akidah. Selama 13 tahun awal di Mekah, akidah itu ditonjolkan. Barulah hukum-hukum berlaku di Madinah. Pembahasan yang lalu Bapak Ibu berkaitan dengan keterlibatan Rasulullah SAW dalam dua peristiwa ketika beliau masih muda. Pertama, harbul fijar, perang fijar, perang yang dipicu oleh kerakusan seseorang namanya Ash bin Wail yang membeli barang tapi tidak mau bayar, sehingga kemudian ditegur oleh
Abbas bin Abdul Muttalib, jangan begitu dong. Bayar, akhirnya rame perang di situ ya. Artinya gambaran ini menunjukkan bahwa memang orang berpeluang melakukan kecurangan. Makanya ada ayat khusus nanti kan, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun walladzina kalu dan seterusnya. Celaka itu ditujukan kepada orang yang curang. Jadi baik pembeli maupun penjual, buyer maupun seller, artinya semua orang dalam posisi apapun berpeluang melakukan kecurangan. Sebagai pembeli yang diharapkan adalah barangnya banyak kan Bu ya. Kalau bisa terima barangnya banyak. Tapi uang yang keluar mungkin bisa mah bukan sedikit, gratis gitu. Pengennya. Tapi barang yang diterima kalau bisa ya sebanyak mungkin. Ya gitu kan. Begitu pula sebaliknya. Bagi penjual kalau bisa barang yang keluar sesedikit mungkin. Tapi pendapatan yang diperoleh kalau bisa sih gratis juga, barangnya nggak usah keluar, tapi duitnya ada. Kan sama seperti itu, Pak, mentalnya. Nah, agama Islam dalam hal ini meluruskan yang namanya muamalah, nggak boleh begitu. Ada akad jual belinya, ya normal saja. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Ash bin Wa'il. Dampaknya perang Fijar. Tetapi kemudian karena kebosanan, kelelahan perang, ada orang bijak. Nah, orang bijak pun selalu muncul. Seperti halnya orang provokator pun selalu muncul. Sama begitu, dimanapun. Di RW manapun, kalau disebut RW ya. Di kelurahan manapun, di kecamatan, selalu ada yang dua tokoh ini. Yang satu bijak sebagai penengah, yang satu sebaliknya. Kalau Bapak Ibu ingat surat Asy-Syamsu, idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Tiba-tiba muncul orang yang disebut oleh Allah ashqaha. Ashqa itu apa? Orang yang sempit hati, itu provokator. Itu kan kisah Nabi Nabi Soleh, Samud, kaum Samud ya. Selalu ada provokator. Jangan ikuti dia, nah itu pasti ada di manapun. Entah di RT, RW, kelurahan, pokoknya di setiap wilayah berpeluang adanya provokator yang menghalang-halangi kemajuan dengan segala hal kecuali kemajuan dirinya. Idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum, gitu kira-kira. Kembali ke sini. Nah, ini juga ada namanya Abdullah bin Jad'an. Dia kemudian menjadi peacemaker, lalu mengadakan kesepakatan, udahlah kita lelah ini capek, udah kita lakukan khilful fudul, perjanjian damai. Nah isinya ini, bahwa mazluman man min ahliha wa ghairihim min sairin nas illa qamu ma'ah. Bahwa intinya siapapun yang terzalimi dari manapun warganya, apapun katakanlah kabilahnya, kalau dia terzalimi, kita sepakat qamu ma'ah. Kita berdiri untuk dia. Qamu ma'ah inilah yang dalam bahasa sekarang stand up with gitu, atau by side. Kami berdiri dengan atau kami berdiri di sampingnya, itu bentuk pembelaan. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Eropa termasuk Belanda sekarang kan Pak. Kemarin kan demo besar tuh, warna merah semua, membela siapa? Palestina. Artinya selalu ada orang yang padahal mereka selama ini benci Islam. Tapi terkait dengan Palestina, mereka demo itu berapa ratus meter, ribuan meter mungkin Pak. Panjang sekali, Masya Allah. Sementara di kita belum pernah ada kayaknya sepanjang itu. Kalaupun ada, belum sebanyak itulah. Tapi ini bagi saya, ini luar biasa. Nah, mirip dengan tadi. Selama ada penganiayaan kemanusiaan, apapun agamanya gitu, nah mereka peduli. Inilah yang disebut khilful fudul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini peta mengenai peperangan tadi ya.
Harbul Fijar. Di satu sisi antara Bani Qais Ailan dengan Bani Quraisy, Bani Kinanah sebagai satu sekutu. Yang dilawan adalah Bani Qaisnya. Terjadi perang sampai bertahun-tahun, silih berganti menang kalahnya. Sementara ini adalah peta di mana rumah Abdullah bin Jad'an sebagai tempat untuk melakukan kesepakatan damai. Jadi mirip dengan perjanjian Linggarjati. Tempatnya di Linggarjati. Lakukanlah perjanjian perdamaian. Itulah Bapak Ibu keterlibatan Rasulullah SAW saat usia muda. Nah, ada hal lain yang menjadi pelajaran buat kita. Setelah Rasulullah SAW nanti menjadi nabi, mengingat peristiwa yang tadi. Sehingga kemudian beliau berkata, laqad syahidtu fi dari Abdillah ibni Jad'an. Bahwa saya hadir waktu itu. Dengan kehadiran beliau pada usianya masih belia, menjadi bukti bahwa usia tidak menghalangi beliau untuk terlibat aktif di masyarakat. Dan orang lain, para sesepuh pun menghargai itu. Kenapa? Bukan karena usianya, melainkan karena faktor pikirannya, akhlaknya yang memadai. Jadi usia berapapun oke. Artinya bisa kita bayangkan, Pak, tingkat kedewasaan terkadang tidak ditentukan oleh faktor usia, tetapi faktor kapasitas. Maka nanti ketika Islam sudah kuat ada pemberlakuan aturan-aturan dalam konteks leader, ya. Kalau dealer mungkin semua orang bisa, ya. Dealer kan beda leader dengan dealer, ya. Hari ini leadernya bermental dealer gitu. Kalau leadernya bermental dealer, maka berbahayanya luar biasa. Leader ya leader, nggak boleh bermental dealer. Wah, itu rusaklah bangsa. Kalau leadernya bermental dealer, pasti aja negara digadaikan. Kembali ke sini. Jadi Abdullah bin Jad'an orang dermawan, meskipun dia kafir ya waktu itu, tapi punya antusiasme untuk mendamaikan. Disinilah yang disaksikan oleh beliau. Maka beliau mengatakan kalau diundang lagi peristiwa yang sama, apalagi setelah Islam, apa kata beliau? La ajibtu, aku masih datang. Berarti menyukai konsep perdamaian. Inilah yang nanti diperkuat oleh banyak wahyu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, selama masa remaja, selain terlibat dalam perang Fijar tadi, tumbuh seperti biasa layaknya anak muda lain. Tetapi disinilah keunikannya. Allah menjaga beliau. Kita lihat hadisnya, Pak. Al-Mubarakfuri tentu merangkum dari banyak hadis, ya. Memberikan gambaran bahwa tak diragukan lagi, kata beliau. Annal qadara, bahwa Allah menetapkan takdirnya untuk mengelilingi, menjaga, menguasai beliau agar tetap bil khifzi, terpelihara dari hal-hal buruk. Namanya juga calon nabi. Nanti dikenal dengan maksum, bahasa setelah kenabiannya, ya. Jadi Allah memberikan al-khifzu, penjagaan. Bahwa di dalam diri beliau ada tataharroka nawaza'an nafs, gitu. Tataharroka, ada gerakan hati, ada kecenderungan jiwa untuk melihat hal-hal yang lain secara umum, wajar. Tapi nawaza'an nafs, Allah mencabut kecenderungan itu, ditutupi lewat peristiwa-peristiwa yang tidak pernah diduga sebelumnya. Misalnya, salah satunya adalah Allah mencabut istita'a ba'da mata'ad dunya. Allah mencabut kuatnya kecenderungan untuk menikmati kesenangan dunia itu tidak terlalu bebas, tetap tadi terjaga, terpelihara. Begitu pula ba'da taqalid, kecenderungan taklid, tradisi batil pada tradisi masyarakat lokal. Seperti Bapak Ibu tahu,
apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu mirip dengan apa yang diucapkan oleh sebagian dari orang Islam sekarang. Apa? Ta'alau ila ma anzalallah misalnya. Ayolah kita ikuti Al-Quran. Itu nggak ada itu yang itu. Dari dulu juga begini, biarin. Nah itu sama. Alfaina ala aba'ana. Kami sudah terbiasa terikat dengan tradisi lama, jadi gimana? Nah, Islam mengajak berpikir, namanya istilah Syekh Said Sabiq namanya al-mu'awwiqu anit tafkir, berpikir kritis dengan merujuk pada ilmu. Itulah ilmiah namanya. Jadi Rasulullah SAW terpelihara itu ba'dut taqalid, dicabutnya keinginan untuk itu. Bahkan Allah kemudian memberinya al-inayatuz rabbaniyah. Allah memberi perlindungan yang bersifat rabbani, keilahiyaan. Jadi kalau orang itu sudah memiliki semacam itu, alhamdulillah, itu sama dengan perlindungan. Salah satu peristiwa, ada dua peristiwa yang berkaitan dengan al-inayatur rabbaniyah, pertolongan yang bersifat rabbani. Pertama disebutkan oleh beliau kan sebagai ro'un ya, penggembala domba saat usia remaja itu. Nah, sebagai anak remaja, tadi sudah disebutkan bahwa beliau melakukan itu 2 kali, marrataini, kullu dzalika yahulullah baini wa bainah. Jadi keinginan itulah yang kemudian dihalangi oleh Allah karena demi menjaga al-hifzu tadi, keterjagaan dari kebatilan. Peristiwa pertama, beliau berbicara kepada temannya, bisakah minta tolong jagain hewan gembalaan saya, dan nanti kalau sore kandangkan. Emang mau kemana? Saya mau ke Mekah. Aku ingin tahu suasana malam kota Mekah. Antara tempat beliau mengembalakan domba dengan kota Mekah itu lumayan jauh, jalan kaki sampai beberapa jam ya. Sepakat tuh, oh iya boleh, af'alu, silakan, gitu ya, kata temannya. Tidak disebutkan di sini riwayat siapa temannya, ya, karena fokusnya pada kisah beliaunya. Af'alu, siap, aku laksanakan. Pergilah beliau, perjalanan menjelang asar ya, sampai di pinggiran kota Mekah, kira-kira mendekati maghrib. Lalu Allah memberi beliau rasa kantuk yang luar biasa, sehingga tertidur pulas, bangunnya saat matahari sudah bersinar hangat. Wah, akhirnya langsung beliau kembali lagi. Kenapa? Karena tanggung jawab beliau untuk mengembalakan domba itu. Balik lagi, nggak jadi. Esoknya gimana? Nggak jadi kemarin. Kenapa? Begini terangkan kepada temannya. Hari ini jadi ya, tolong. Saya akan mencoba lagi. Coba lagi tuh. Sampai di sebuah kampung, ada hajatan besar. Pakai organ tunggal. Nah, kalau sekarang, hajatan besar. Ada inul malah gitu di situ. Tapi tiba-tiba kata beliau, Allah membuatku tuli, aku nggak bisa mendengar. Awalnya sih, apa itu? Itu ada yang walimatul urus, ada yang resepsi, ada yang pernikahan. Tapi tiba-tiba beliau dibuat tuli, nggak bisa mendengar tetabuhan itu. Malah sama peristiwanya, tertidur lagi di situ. Nah, setelah 2 kali, baru beliau mengambil kesimpulan. Bahada. Awalnya gitu ya. Akhirnya beliau berkesimpulan, Allah tidak menginginkan. Ya sudah, beliau membatalkan. Peristiwa itulah yang menjadi bukti bahwa beliau dijaga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, 2 peristiwa itulah yang diceritakan kepada temannya. Lalu beliau batalkan, dan sampai kapanpun sehingga beliau wafat tidak meminati hal-hal seperti itu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu gambarannya ya, singkatnya seperti itu. Lantas ada gambaran tambahan nih dari Al-Mubarakfuri mengenai sosok beliau. Disebutkan bahwa beliau itu memiliki al-fikrus shaib, pikiran yang tajam, pikiran yang memiliki, tentu sekali lagi ini karunia Allah ya. Jadi kemampuan berpikir seperti itu bagian dari karunia Allah. Tidak boleh lepaskan dengan ungkapan biiznillah. Beliau memiliki al-fikru as-shaib, pikiran yang sangat tajam. Kritiknya luar biasa. An-nazaru sadid, kecerdasannya kuat. Sekaligus berpikir orisinal, alias bahasa sekarang namanya kreatif. Jadi creative thinking ya. Dan seluruhnya kalau kita kembali kepada Al-Qur'an pasti ada kalimat biiznillah. Sebab kita tahu beliau itu kan al-ummi, belum pernah baca apapun. Tapi memiliki kecerdasan yang sudah Allah tanamkan. Nah, itu. Sementara kita untuk bisa memiliki kemampuan seperti itu ya proses namanya al-kasabiyah. Memproses diri lewat pembelajaran, lewat reading habit, lewat mengerahkan kemampuan akalnya berpikir, belajar, itu harus kita lakukan. Ya. Meskipun demikian, ada sih orang-orang tertentu yang karena karunia Allah, IQ-nya misalnya di atas 200, kan bisa jadi ya, membuatnya melihat sekilat langsung hafal, terus lupa-lupa. Kalau kita kan saya ingat, nah gitu. Kalau kita mah ingat mah tapi gancang hebat. Nah itu, apakah itu sesuatu yang mungkin? Tapi di sisi lain terkadang lupa pun menjadi bagian dari qadarullah yang tujuannya untuk hal-hal tertentu. Misalnya, bayangkan oleh Bapak Ibu nih, kalau Rasulullah SAW sama sekali nggak pernah lupa, benar terus sholatnya, apakah ada kasus di mana kita bisa jadi rujukan? Enggak. Justru beliau dibuat lupa oleh Allah sehingga menjadi dalil bagi kita yang suatu ketika mengalami hal yang sama. Misalnya, beliau sholat asar, 2 rakaat. Ini Dzuliyadain kisahnya ya. 2 rakaat tuh. Di belakangnya ada Abu Bakar, ada Umar, dan beberapa sahabat lain. Tapi diam saja, karena bingung mau gimana cara mengingatkannya. Setelah salam, 2 rakaat, baru rame di belakang. Sekarang kita di qashar ya. Oh, kita kan tidak sedang musafir, kenapa di qashar? Tadi 2 rakaat Rasul. Oh, sudah dikurangi badan sholatnya. Jadi 2 rakaat. Ketika sedang rame, beliau nanya, ada apa sih? Rame gini. Maaf ya Rasul, ini kita di qashar atau memang diganti jumlah rakaatnya? Kenapa? 2 rakaat asar. Oh enggak, 2, 4. Coba, beliau tetap mengaku 4. 2 maaf ya Rasul. Yang lain, coba tanya. Iya ya Rasul 2. Kenapa nggak ngasih tahu? Bingung ngasih tahunya gimana? Akhirnya ya sudah tambah lagi 2 rakaat. Setelah sebelum salam, qoblas salam, beliau sujud 2 rakaat. 2 rakaat. 2 kali sajdata ini, itulah yang disebut sujud sahwi. Jadi bayangkan kalau beliau nggak pernah lupa, kita sering lupa, gimana caranya hukumnya? Itulah rahasia Allah. Oh, beliau pun pernah dibuat lupa, maka saya apa kalimatnya? La tansa illa masya Allah, gitu kan? La tansa, beliau nggak akan bisa lupa, tetapi jika Allah mengendaki bisa lupa. Itulah salah satu kerahasiaan. Baik, kembali ke sini. Jadi meskipun disebutkan di sini bahwa beliau al-fikrus shaib, an-nadharus sadid, tapi karena namanya juga manusianya masih kuat, tetap di situ. Ya.
Nah, yang paling sulit kita tiru adalah al-wasilatul wal hadaf, di mana pikiran kita ini al-fikratu wasadad, dia berdiam diri dalam waktu yang lama, melakukan sesuatu, berpikir, mengobservasi, memusatkan pikiran dalam rangka istiqna'ul haq, menggali kebenaran. Itu yang terkadang melelahkan. Diam lama, membuka ayat, buka kitab ini, itu kan tidak semua orang bisa, bukan bisa, tidak semua orang minat. Terkadang Maryam kikituan ada, padahal di situ mendengar saja sudah bagian dari cara untuk menggali kekuatan ilmu. Bapak Ibu, di surat Az-Zumar, surat 39 ayat 17-18 bisa kita gali di sini. Di situ ada kalimat al-ibad, basyir ibad, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Bapak Ibu tahu, hamba Allah itu di dalam Quran disebut dengan dua istilah yang bentuk jamak ya. Ada al-abid, ada al-ibad. Abid adalah hamba Allah yang cenderung pada maksiat. Hamba Allah sih, tapi kecenderungannya pada maksiat. Itu al-abid namanya. Banyak yang panjang ya. Al-abid. Quran sangat sering tuh menyebut kata ini. Jadi al-abid, hamba yang kecenderungannya pada maksiat atau pada durhaka. Ini beberapa kali disebut di dalam Quran. Sebaliknya, kalau hamba itu kecenderungannya pada ketaatan, namanya ibad. Jadi abid dengan ibad dua hal yang berbeda. Al-Quran menyebut abid 5 kali. Wa ma'ana bizollam lil abid. Kata Allah, aku nggak mungkin menganiaya hambaku yang berbuat maksiat kecuali setelah diingatkan. Jadi orang berbuat maksiat nggak mungkin langsung, tapi diingatkan dulu, menolak baru dihukum ya. Itu 5 kali ya, al-abid yang saya temukan di sini 5 kali. Hampir mirip kata-katanya, Pak. Zolamil lil abid, zolamil lil abid, persis semua 5 kali terdapat di dalam beberapa surat dan semuanya mirip, laisa bizolam lil abid. Nah, sementara kalau ibad itu berarti hamba Allah yang cenderung pada taat. Kalau ibad sangat banyak. Nah, kalau misalnya ada nama orang ibad, bukan ubednya, ibad. Tadi kan ibad itu cenderung taat. Kalau namanya ibad tapi gak pernah sholat, harus diganti jadi abid. Karena tadi kan ibad itu cenderung taat. Tapi dia namanya ibad, gak pernah sholat, perlu diganti, karena gak cocok gitu. Dari abid mana. Kenapa? Ya tadi kecenderungannya. Nah, ibad, makanya di dalam Quran, ibadur rahman kan, ibadullah, bukan abidullah. Ibadur rahman. Termasuk di dalam tasyahud, assalamu alaina wa ala, bukan abidillahis sholihin, tapi ibadillahis sholihin. Ada 2 karakter Bapak Ibu. Surat 39 ayat 18 itu. Ada 2 karakter. 1, yastami'unal qaul. Ibad adalah karakter pertama, orang yang yastami'unal qaul, yang selalu siap mendengar al-qaul, kalamullah. Menikmati tilawah Quran, menikmati pembahasan Quran, menikmati pengkajian hadis. Itulah yastami'unal qaul. Jadi kita bersyukur masih yastami'unal qaul. Tidak semua orang minat yastami'unal qaul. Ada gandeng-gandeng berisik-berisik, ada yang kayak gitu. Indit. Aduh, kasihan. Sayang, Mbak. Hidup itu kalau kosong dari sisi ini 0,
nanti di akhirat menyesal. Kenapa? Ya Allah, kenapa? Keluarkan kami dari neraka. Bukankah kami sudah memberimu umur untuk belajar? Nah, itu yang mereka abaikan. Yastami'unal qaul. Yang kedua, yattabi'una ahsana. Komitmen mengikuti yang lebih baik. Tadi ada perubahan. Jadi kita harus dua karakter ini kita miliki. Yastami'unal qaul, yattabi'una ahsana. Kalau sudah kita miliki itu, insya Allah, ulaikal ladzina hadahumullah. Allah akan membimbing yang bersangkutan. Jadi biarkan saja Allah yang membimbing, kita proses saja dua. Siap mendengar, menyimak, siap mengikuti. Itu saja insya Allah nanti Allah bimbing. Karena di dalamnya pasti ada keikhlasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi beliau memiliki kecerdasan, kemampuan mengamati keadaan negeri. Jadi beliau mengamati keadaan negeri. Inilah yang nanti lebih intensif beberapa bulan sebelum beliau menerima wahyu. Namanya environment scanning mungkin ya. Bagaimana memotret lingkungan, melakukan pemetaan sosial. Begini ya keadaan negara kita, kondisinya harus gimana ini. Lalu ada dorongan untuk mengubah kehidupan. Jadi mengamati, melakukan perubahan merupakan sesuatu yang mestinya ada pada diri setiap muslim. Keinginan mengubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik gitu ya. Makanya kembali yang tadi bahwa beliau disiapkan oleh Allah dengan sifat-sifat yang mulia seperti itu. Terjaga tadi Pak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau juga sangat paham, mungkin bahasa sekarang, berhati-hati dalam dalam pergaulan. Ketika melihat sesuatu itu tidak ada nilai, la yasrabul khamr, sama sekali nggak pernah menyentuh khamr, jelas. Beliau juga la ya'kulu mimma dzubiha 'alan nas, tak pernah memakan daging yang peruntukan penyembelihannya untuk berhala, alias betul-betul terjaga. La yakhduru lil awsani 'aidan, tidak pernah ikutan hari raya yang di dalamnya berkaitan dengan berhala. Itu menggambarkan bahasa Qur'annya hanifan. Allah jaga dari kecenderungan itu. Sejak kecil beliau jelas menghindari, menjauhi nafiran min hadhil ma'budat al-batilah, menjauhi yang namanya peribadatan batil, syirik dan sebagainya. Sekali lagi, itulah terjaganya beliau dari apapun yang mengotori rohani. Berbeda dengan sahabat secara umum. Gak sedikit dari sahabat yang Umar misalnya bin Khattab radhiyallahu an pernah minum khamr waktu masih mudanya atau sebelum Islamnya. Ya itu hal biasa karena bukan Nabi. Tapi beliau betul-betul terjaga. Singkatnya para Bapak Ibu, bahwa sampai kemudian nanti beliau diajak oleh Khadijah radhiyallahu anha untuk memperjualbelikan barang dagangannya. Di sini kematangan secara pemikiran, secara karakter betul-betul. Jadi rentang waktu antara usia 15-an sampai 25, sekitar 10 tahun ini, kekuatan pikiran beliau betul-betul terlatih. Padahal tidak pernah S2. S1 juga enggak, S2 apalagi S7. Kalau sekarang S7 udah banyak ya. Jadi sekarang nggak perlu kuliah, bisa masuk S7. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang bagaimana berkaitan dengan Khadijah radhiyallahu anha bisnis, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang apa saja nilai yang bisa kita ambil dari pribadi beliau? Pertama, Allah memberikan namanya irhas, bukan mukjizat, karena belum jadi nabi. Tapi nanti setelah jadi nabi, baru mukjizat itu ada.
Irhas ini diberikan kepada calon nabi dan calon rasul. Dan nabi atau rasul itu bukan keinginan seseorang, melainkan kehendak Allah. Dan beliaulah yang terpilih sejak di awal, ya, karunia Allah. Sebuah kondisi yang mendapatkan kelebihan, tapi juga sekaligus ujian yang berat. Jadi irhas itu intinya sama sebetulnya ya dengan mukjizat, hanya bedanya adalah dari segi waktu. Kalau irhas kejadiannya sebelum yang bersangkutan jadi nabi atau rasul. Nanti kalau sudah jadi nabi baru didukung dengan al-bayyinah atau bukti-bukti nyata alias ijaz, mukjizat. Lantas apa sebetulnya mukjizat? Saya tahu Bapak Ibu kalau mendengar kata mukjizat berarti sesuatu yang wow gitu ya. Sesuatu yang di luar nurul. Sesuatu yang di luar nalar. Maksudnya peristiwa itu dipikirkan oleh akal sulit karena tiba-tiba datang atau terjadi. Itulah mukjizat. Sesungguhnya adalah awalnya itu mukjizat dari kata ajaza dengan maksud mengalahkan logika. Jadi peristiwa disebut mukjizat, tujuannya tadi mengalahkan akal. Coba saja Ibu bisa bayangkan Musa alaihissalam, jangankan kita, Musa saja takut ketika melihat ular, disuruh dipegang supaya jadi tongkat lagi. Khud, ambil ular itu. Enggak ular, nggak apa-apa, la takhaf, ambil, ya ambil, set jadi tongkat lagi. Bingung nggak? Apalagi kita, Musa saja lari, Pak. Musa alaihissalam lari ketika tongkatnya berubah jadi ular, lompat. Sampai sedemikian keras. Mau kemana? Takut. Bayangkan, Nabi takut. Itu gambaran betapa mukjizat itu di luar nalar kita. Itulah ijaz. Hari ini, ijazul Quran terus bermunculan. Nah itu. Mukjizat Quran terus bermunculan. Dan bermunculan pula para intelektual peneliti yang syahadat gara-gara menemukan itu. Salah satunya mungkin saya perlihatkan nanti adalah seorang peneliti dari universitas di Amerika, Harvard, yang masuk Islam gara-gara meneliti Teluk Aqobah yang di dalamnya ditemukan benda-benda bekas Fir'aun. Tetapi risikonya dia dipecat dari kampusnya. Karena apa? Menulis sesuatu yang sesuai fakta kebenaran. Akhirnya dipecat, tidak lagi jadi dosen. Itulah risiko mengungkap al-haq. Bingung kan? Mengikuti kebenaran malah dipecat. Kenapa? Karena penelitiannya dibiayai oleh kampus. Sementara kampus inginnya menemukan yang lain, malah menemukan Musa alaihissalam dan Fir'aun. Dia masuk Islam, kenapa? Karena kalau ini dibongkar, Islam akan semakin kuat. Nah, dia takut tuh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sudah mukjizat maksudnya ya. Nah, beberapa contoh irhas semua dialami oleh Nabi, antara lain Isa bin Maryam alaihissalam. Dalam surat Maryam, Isa sedang dalam keadaan berbaring, kemudian berkata untuk membela ibunya bahwa waja'alani nabiyan, aku ditetapkan oleh Allah menjadi nabi, padahal usianya masih beberapa hari. Artinya bayi bisa bicara itu wow, tapi itulah yang terjadi pada diri Musa. Nah, alasan ini meskipun dibantah ya, alasan inilah yang kemudian diyakini oleh orang-orang Nasrani, tuh layak jadi Tuhan sebab dia aneh. Padahal kalau dikatakan aneh, aneh mana dengan Adam alaihissalam? Kan lebih aneh Adam kalau alasannya itu. Dan sebagainya ya. Ada pertanyaan menarik tuh seseorang yang tidak bisa dijawab. Kalau Isa itu jadi Tuhan, berarti ibunya Isa alias Maryam binti Imran menyembah siapa sebelum Tuhannya lahir? Bingung.
Kan Isa dijadikan Tuhan nih. Berarti Tuhannya lahir sebelum apa? Pertanyaannya, Tuhannya siapa sebelum Isa? Siapa ya? Bingung siapanya. Kayak tadi itu membingungkan ya. Kembali ke sini Bapak Ibu. Yang kedua, usia muda. Nah ini yang kita waspadai bersama untuk anak-anak kita ya. Usia muda dan kerentanan terhadap kemaksiatan sangat besar. Karena itu Rasulullah SAW menitipkan secara khusus kepada orang tua untuk menjaga keturunannya. Saya kira hadisnya sudah terkenal ya, bahwa kullu mauludi yuladu alal fitrah. Terkenal sekali itu. Setiap anak sudah membawa fitrah. Tauhid tadi di awal saya katakan. Maka silakan orang tua dijaga abawaihi, orang tuanya untuk membuat sistem dalam rangka melindungi anaknya. Kalau beliau tadi yang menjaga langsung Allah, sehingga tidak sampai terjebak. Nah, kita mohon kepada Allah, lindungi anak-anakku, keturunanku. Bahkan Hana binti Fakud, ibunda Maryam pun sama. Ketika Maryam lahir, ada kalimat yang menunjukkan itu di dalam surat 3 atau Maria, Al-Imran. Di sini ibunya Maryam berdoa, Rabbi inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu untuknya, yaitu Maryam, dan keturunannya minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Itu pertanda bahwa anak-anak kita pun sama. Perlu kita mohonkan kepada Allah, lindungi keturunan kami ya Allah minasyaitonir rajim. Karena sangat rentan apalagi hari ini. Dengan bebasnya teknologi. Yang namanya pornografi itu sudah bebas demikian rupa masuk ke setiap HP. Aduh ya Allah. Bahkan atas nama podcast, sampai tidak sedikit dari mereka yang bercerita tentang aibnya sendiri. Bayangin Bu, kalau misalnya anak gadis, meskipun pakai topeng ya, usia 19 tahunan bercerita bahwa ibunya menawari dia om-om supaya dapat duit. Karena ibunya juga sama melakukan itu. Gimana coba? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita kok sampai sedemikian rupa podcast gitu, YouTube. Pakai YouTube, di-upload, diceritakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anak gadis itu. Ini kan sudah, bayangkan itu kesesatannya, kebejatan moralnya sedemikian rupa atas nama dunia. Jadi kembali ke sini bahwa usia muda itulah yang memerlukan role model, memerlukan dialog yang intensif dan seterusnya ya, dalam rangka menghindari fitnah di dalam keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan itu Al-Quran menggunakan istilah generasi itu dua, sedikit melebar ya. Zurriyah, keturunan atau generasi. Ada toyibah, ada di'afan. Toyibah artinya generasi yang baik. Nah inilah karakter generasi yang baik. Ali Imran menyebutnya generasi yang baik ketika Allah menjelaskan bahwa Zakaria itu pernah berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Zakaria berdoa ini setelah melihat Maryam sebetulnya. Jadi dipicu oleh Maryam yang karakternya ideal sekali, Masya Allah. Nah, Zakaria berharap punya turunan seolah-olah seperti Maryam. Maka berdoalah beliau dengan doa ini, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nanti Allah kabulkan dalam surat Maryam, di mana Zakaria dianugerahi anak yang namanya sudah ada sebelum lahirnya fisiknya. Jadi namanya sudah Allah informasikan, namanya Yahya. Tapi anaknya belum lahir.
Nah, nanti anaknya yakni Yahya alaihissalam diajari oleh ayahnya Zakaria apa? Kitab. Kitab yang dimaksud adalah kitab Zabur dan Taurat. Jadi dalam bahasa ini jelas Bapak Ibu ya, anak didekatkan dengan kitabullah, dengan kalamullah. Bukan saja menghafalnya, tapi juga kita pahami sedemikian rupa. Itulah khuzil kitaba biquwwah. Hasilnya Allah beri itu kepada Yahya. Satu, al-hukmah. Kebijakan yang kuat, pikiran yang sangat dalam. Dua, hananan min ladunna. Hananan itu punya empati yang sangat kuat. Tiga, punya zakatan. Punya hati yang bersih. Punya pikiran yang bersih. Empat, takiyan bertakwa kepada Allah. Lima, baron biwalidai alias bakti kepada orang tua. Enam, lam yakun jabar, tidak punya watak jabar. Bukan Jabar Jawa Barat ya. Jabar itu apa? Koleris, suka mendikte orang. Namanya Jabar, memaksakan kehendak, enggak. Jabar gitu ya. Al-Jabar itu kuat. Kalau Allah wajar disebut Al-Jabar, kan Allah Maha Gagah. Jadi kalau manusia enggak boleh punya Jabar, meskipun orang Jabar. Enggak boleh punya Jabar, meskipun orang Jabar. Beda dong kalimat Jabar. Jabar dengan Jabar itu beda ya. Nah, Jabar itu nggak boleh. Karena ada unsur sombongnya ada, sok merasa kuasa ada, itu bahaya. Plus lam yakun asian, tak punya kecenderungan untuk bermaksiat. Itulah zuriyah thayyibah. Nah, sebaliknya kalau generasi lemah ya begini. Zuriyatan di'afan, atau bahasa surat An-Nisa ya di'afan. Kalau bahasa surat Maryamnya khalfun. Khalfun itu generasi buruk. Generasi buruk ini ada dua ciri. Satu, ada'us sholat, meninggalkan sholat, jelas. Kedua, ittaba'us syahwat, tadi memperturutkan, melampiaskan syahwat. Saya pernah bilang Bapak Ibu, tadi saja kita mau ke sini, di depan ITENAS itu kumpul sekian kelompok. Itu dari jam 10 mereka. Sampai jam 4 pas pulang, Allahu Akbar, balik. Sare, HS, tidur. Bayangin. Ketika azan, pulang. Sholat, enggak. Itulah, aduh ya Allah. Itu banyak tuh di Pahlawan, ada di depan Pahlawan itu sekian kelompok. Di depannya minuman, kacang, makanan, dan sebagainya. Itu hampir, apalagi kalau tiap malam Minggu, malam Sabtu, waduh, banyak sekali. Kalau malam-malam segini, nggak terlalu banyak. Tapi kalau malam Minggu terutama, waduh, seolah-olah mentoring gitu, Pak. Saya ingat itu ITENAS dulu saya pernah ngajar mentoring dulu. Seolah-olah mentoring, satu kelompok sampai 10 orang di kelompoknya. Terus begitu, anak-anak mahasiswa. Kadang-kadang kumpulan juga dengan orang-orang setempat. Itulah khawatir khalfun mereka ini kan. Khawatir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, zuriatan di'afan, cirinya tadi ya, ad-da'us shalah. Yang pertama, ittaba'us syahawat. Ini kan sebetulnya ibarat kaki kanan dan kaki kiri kan. Kalau kaki kanan maju, otomatis kaki kiri ke belakang. Kalau kaki kiri maju, begitu pula sebaliknya. Jadi yang namanya jalan nggak mungkin dua kaki maju kan. Kalau itu namanya ngajeleng, lompat gitu. Nggak mungkin. Tapi yang namanya jalan harus kanan kiri. Artinya sholat dilaksanakan dengan baik, dipahami dengan baik nilai-nilainya, otomatis ittaba'us syahwat. Sebaliknya, sholat diabaikan, pasti ittaba'us syahwatnya kuat. Jadi apa yang terjadi di DPR sana, hati-hati, fawailul lil musallin. Orang sedang begini, mereka bersenang-senang, nari-nari, joget-joget. Ya Allah, ya Rahman. Nggak punya kepekaan rohani, sense of crisisnya itu nggak ada. Nah, kira-kira gitu. Kalau misalnya karakter ini ada pada diri anak-anak kita, naudzubillah,
maka anak-anak kita itu akan menjadi orang yang saufa yalqauna ghayyan, terus mengalami ghayyan. Ghayyan itu apa? Bingung, linglung, sesat, buntu. Bahasa Turkinya jangar, liar. Itu, Pak. Kenapa? Karena tidak terarah hidupnya. Bahaya sekali, ya. Nah, justru mereka itu senangnya begini, ya. Termasuk gambaran ini. Strawberry, generasi strawberry namanya. Generasi strawberry itu generasi yang kreatif tapi mentalnya rapuh, ya. Pernah saya ungkap ini, ya. Ini kira-kira seperti ini, generasi strawberry, kreatif, kaya gagasan, tapi mentalnya rapuh, gampang putus asa. Maka jangan kaget peristiwa kemarin, ada anak laki-laki di bawah usia 20-an, mungkin 18-19, memukuli ibunya gara-gara nggak diberi motor. Ada anak perempuan membunuh ibunya. Bayangkan, anak perempuan membunuh ibunya. Setelah terbunuh, dia baru nangis. Ya Allah, kok mudah sekali sih? Itulah kondisi sekarang. Rentan secara mental. Sementara saya merasa, Bu, Pak, saya mengarahkan sekarang kurang lebih 20 anak SMP, SMA, itu bertahan mati-matian, tapi ya begitu tadi. Orang tuanya kadang kurang respon. Aduh, ya Allah, ya Allah. Sulitnya. Saya mencoba mempertahankan ada kurang lebih 20 anak SMP SMA, ya. Ayo dengan kesabaran tiap per pekan itu 2-3 kali. Ayo kita kumpul bahas Quran, bahas hadis. Tapi tadi sulitnya luar biasa, ya. Padahal tadi tujuannya mencegah mereka dari hal-hal yang tadi kan, ittaba'us syahawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi generasi strawberry itu sekarang sedang terjadi. Gambarannya tadi, ya, self diagnosis misalnya, ya, terlalu gampang menyimpulkan diri tanpa ilmu, cenderung gampang udahlah gitu. Tidak pernah bertanya bagaimana sebetulnya. Itu self diagnosis namanya, ya. Punya wataknya sok bisa gitu. Sok bisa tapi sebetulnya sering salah. Itu bahaya sekali, ya. Atau karena pola asuh, pola didik yang keliru. Apalagi orang tuanya secara pendidikan kurang, ekonomi sama. Wamensos pernah bilang begini kemarin, Bu. 64% lebih orang miskin di Indonesia, orang tua yang miskin, akan miskin lagi anaknya nanti. Betul kan, Bu? Faktanya begitu. Kenapa? Saya pelajari, iya, susah sekali di bawah itu. Sudah miskin secara ekonomi, bukan menghina, ya. Sudah miskin ekonomi, miskin agama, sulit dibuka akalnya untuk sama-sama belajar. Tapi kalau diumumkan, ada bagian sembako, bluyuk datang. Saya kira di sini juga sama, ya. Di sekitarnya tuh, wah, datang. Tapi kalau diajak ngaji, diajak taklim, diajak mengubah perilaku, Allahu Akbar, susahnya. Oke, narasi orang tua yang sering keliru bisa sensitif lagi. Makanya bergaul, berbicara dengan anak-anak usia di bawah 25 itu harus dipikir sekian kali. Kira-kira kalau istilah ini benar nggak, ya? Gampang tersinggung. Nanti kabur dari rumah, pusing nggak, Bu? Pasti pusing. Karena sensitif usia mereka itu. Merasa, nggak boleh, lari. Itu pengalaman saya banyak sekali menangani kasus seperti ini, ya. Atau lebih mudah lari tadi, ya. Lari dari constraint, dari tantangan. Sedikit susah, enggak, susah. Jadi mental pejuangnya nyaris hilang. Dan ini PR besar. Apalagi dimanjakan oleh teknologi tinggi. Maka benar tahun 80-an Alvin Toffler, saya pernah baca tuh, Alvin Toffler pernah mengatakan nanti tahun 2000-an akan muncul generasi high tech low touch. Itu ngomongnya tahun 80-an, Pak. Dugaannya benar berarti kan, bahwa tahun 2000-an ke atas, kata dia, akan muncul generasi high tech, teknologinya tinggi, tapi low touch, cita rasa emosinya rendah.
Dan hari ini terbukti. Saya juga pernah ngedit sebuah jurnal, ada tulisan generasi jari tahun 90-an. Saya belum ngerti apa generasi jari. Ternyata hari ini, benar dia berarti ya, itu tahun 90, Pak. The time, generation, generasi jari, saya nggak ngerti apa maksudnya ya, belum terbayang. Apa sih generasi jari? Oh, setelah ada HP, ini kali ya, ya sekarang terbukti. Itu bahayanya, Pak. Nah, paling tidak, dua antisipasi inilah yang bisa kita lakukan. Ayolah sama-sama falyattaqullah. Bertakwa kepada Allah, tentu dalam arti yang luas ya. Dan terus bangun komunikasi dengan mereka. Komunikasi, ajarkan, jelaskan. Kalau perlu kumpul sekali-kali, ayo bareng kita bahas Quran. Jelaskan. Tidak menggunakan tuding-tudingan. Yuk, duduk sini. Duduk, mana? Hah? Nggak usah, Pak. Kalau begitu, justru mental semua. Yuk kita duduk, ngobrol. Jadi anak-anak seusia itu gampang, Pak. Kalau menurut saya ya, public saya pernah belajar public relation lah paling tidak. Usia segitu gampang, apalagi yang tadi. Caranya apa? Silatul batni. Temui perutnya. Maksudnya ajak makan dulu. Ajak ngobrol. Nanti di situ kan obrolan sih ringan. Nah, tapi nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali baru tanamkan. Akan terjadi ikatan, baru kita kuatkan. Nih akidahnya. Gitu. Itu pengalaman pribadi ya yang saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah Allah itu Maha Pencemburu. Maka Allah tadi cemburu kepada Rasulullah SAW kalau beliau melakukan sesuatu yang salah. Maka sebelum beliau melakukan sesuatu yang salah, turunkan ayat. Nanti itu banyak sekali. Turunkan ayat untuk mengingatkan beliau. Jangan begitu, salah. Itu banyak tuh peristiwanya. Nah, konsep ini maksud saya adalah supaya kita mendapatkan cemburunya Allah, berarti yang kita raih dulu apa? Cinta. Yuhbibkumullah. Allah akan mencintaimu, caranya tentu balik lagi sekarang. Menjaga ketaatan kepada beliau. Termasuk satu keluarga kita harus kita jaga menjadi pribadi yang taat. Setidaknya 3 poin ini, Pak. Satu keluarga, satu jannah itu pertama, fi ahlina musyfikin. Mari kita bentuk keluarga kita menjadi orang yang musyfik, yang takut kepada Allah. Yang kedua, kunna nad'u. Nad'u itu menggambarkan konsisten dalam ibadah. Kita terus memotivasi. Tapi ada yang ketiga nih yang tidak boleh dilupakan. Fazakir. Hidupkan pembelajaran di dalamnya. Ta'alum. Ya tadilah sekali-kali kumpul, jelaskan ayatnya, hadisnya. Kalau perlu ada waktu khusus gitu ya, secara terjadwal. Sehingga bisa memiliki pertemuan pikiran, pertemuan hati. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Poin-poin penting belajar dari irkhas yang dimiliki Rasulullah SAW dengan izin Allah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.